Halo guys, selamat siang. Hari ini saya berada di kediaman Bapak Mukhtar, Sekdes Cilangkahan, untuk mereview podcast bersama Bapak Mukhtar ya. Ini suasananya nih. Dia punya kerajinan bonsai. Galeri. Kerajinan bonsai. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini suasana di belakang rumah ya Pak ya? Iya. Ini kerajinan bonsai apa cuma hobi aja? Hobi dua-duanya. Dua-duanya. Satu kerajinan juga hobi. Kalian usaha. Sebenarnya gini, saya berawal dari hobi nih, Pak Bos. Ya. Hobi. Awalnya dari hobi, ya udah kesini, udah sekian lama, kurang lebih 3 tahun ya. Akhirnya banyak pengunjung juga dan juga banyak yang minat. Nah sekarang mah tadi itu hobi akhirnya menghasilkan juga. Nah, kecil-kecilan intinya mah rumahan. Ada yang mau beli saya jual, ada yang pesan saya bikinin kayak gitu. Itu kalau misalkan yang jual-jual bonsai itu kena berapa harganya? Tergantung. Yang pertama tergantung usia, yang kedua ya mungkin ngelihat dari sisi bagus dan juga jeleknya ya. Karena semua bonsai itu bervariasi, ada yang bagus, ada yang jelek, dan usia juga tidak menutup kemungkinan setahun 2 tahun itu juga ada yang udah bagus, ada yang masih biasa. Jadi tergantung, itu bervariasi. Untuk yang dijual itu kira-kira umur berapa bulan? Untuk yang misalkan orang lain yang order gitu kan, untuk ini kan paling cuma 3 bulan kayaknya. Kalau untuk dijual itu sebenarnya bervariasi. Kalau ditanya usia bonsai itu kalau udah benar-benar layak jual itu di atas 1 tahun. Untuk layak jual itu 1 tahun. Karena kita juga menggunakan medianya, ini yang pertama kita menggunakan media air tuh. Contohnya kayak yang di sana tuh. Itu kurang lebih 4 atau 5 bulan, bahkan sampai ada yang 8 bulan. Setelah itu baru kita pindah ke media tanah. Nah udah bagus baru. Kalau yang lain-lainnya bongkar bonsai ukir ya, kita ukir itu tergantung orang yang minat. Kadang-kadang beres juga diukir, udah jadi ada yang minat jual. Seperti itu kan. Proses ukiran itu memerlukan berapa lama? Sebenarnya kalau proses ukiran itu saya tidak membutuhkan waktu lama, 1 atau 2 jam itu bisa selesai satu. Paling kita tinggal finishing, ngecat kayak gitu ya, vernis kayak gitu. Kalau untuk membuatnya ya paling 1 atau 2 jam ya, terlambat-lambatnya 2 jam udah selesai. Jadi rata-rata yang udah ini, ada bonsai di sini yang usianya 1 tahun. Ada yang di depan sana tuh. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun juga udah ada. Kalau yang lainnya mah ya itu tadi, kalau udah ada yang bagus ya habis terjual. Harganya bervariatif Ya kalau untuk harga saya tidak bisa menyebutkan harga. Intinya ini saya tidak terlalu balik ke harga ya. Tergantung itu mah. tergantung kedekatan gimana? Ya, pokoknya tergantung aja kalau untuk harga mah. Nah setelah proses pengukiran, finishing, terus cat, bahan-bahan yang diperlukan itu misalkan ukir itu apa aja? Yang paling pokok ya mungkin bahannya. Terus dari situ ada pesel ukirnya ya. Pesel ukirnya kalau tidak ada kita menggunakan cutter. Dengan cutter Ya. Terus kan nih guys, saya kasih contoh untuk ukiran
Ukiran kan rata-rata di sini ukirannya ukiran burung. Burung apa itu? Semua burung ada. Burung. Iya. Di burung piit, burung garuda. Pedet. Semua burung ada. Di sini kalau nggak salah saya tergantung permintaan. Kalau mau beo ya bikin beo. Kalau mau Nih. kekek bikin kekek. Guys, ini sebagai ini sebagai sampel aja. Ini burung beo kayaknya nih, Ya. burung beo. Tapi ini proses Anis. anis. Ini proses ukirannya ini apa dari si kelapa yang tadinya bulat terus ditempel-tempel apa gimana? Ini prosesnya udah utuh sebenarnya. Ah. Proses kelapa utuh nih. Contohnya ini nih. Nih kayak gini. Ini bahan juga nih. Ini guys, Ini utuh. ini proses utuh. Ini utuh. Kita tidak menggunakan tambahan apapun. Satu bahan ini kita dijadikan contoh kita mau buat burung ya. Nah, ini langsung dibikin burung. Ini dikupas, dihabisin, kita cetak, dibikin burung. Paling tambahan kalau ini kepalanya kurang paling kita tempel. Pakai Selain media dari lem. itu, Iya. Itu udah umur berapa bulan? Kalau ini bahan, ini mah nggak terlalu ini ya. Kalau untuk bahan nggak terlalu apa namanya fokus ke usia. Sebenarnya meskipun yang jadi juga bisa kita cetak. Jadi gitu guys. Jadi hasil kerajinan Bapak Mukhtar ini emang bervariatif. Ada burung, ada harimau, harimau Jawa, harimau Sumatera ada di sini. Ya. Nah, ini harimau Sumatera apa Jawa nih? Sumatera ini. Sumatera. Jadi bervariasi ya. Ini apa nih? Bisa dijelaskan ini Pak Mukhtar? Kalau itu terinspirasi sama Bang Dodi. Dan ini kenapa nih memancingnya? Di sini guys, Jadi ini semuanya bahan. Ada yang media air, ada media tanah. Nah, bahkan kita masih nih dibuat nih dari karang juga nih. Ini proses untuk membentuk karang seperti ini langsung masukin apa di mana? Ditempel aja dulu awalnya. Masuk lubang-lubang ini nih. Ini karang nantinya kayak gini nih. Tapi ini masih tetap masih media air ya. Tapi kalau misalkan gini, kan rata-rata bonsai itu kalau misalkan pas di media air tapi kita pindahkan ke media tanah itu bakalan mati atau tidak? Enggak bakalan mati. Tergantung kita. Tergantung kita Ya. yang ngerawat ya. Nah, yang rawat. Terus kan di sini ada beberapa bonsai yang memiliki bonsai yang bagus itu dari kelapa apa? Kelapa kuning ya, gading kuning. Kayak gini. Nih, mana ada nih. Ini gading kuning. Ini kuning ya. Ini yang super lah. Ya. Ini guys. Ini. Kalau yang kecilnya ini nih. Gading kuning ya. Kelapanya kecil nih, tuh kan? Ini guys, ini kelapa yang super buat membuat bonsai. Ini yang paling super lah ya, kelapanya kelapa kuning. Apa bisa disebut dengan kelapa genjang? Bukan ini gading kuning. Oh gading, bukan gading kuntu ya guys. Jangan salah ini. Gading kuning ya. Ada yang tumbuhnya dua Ada yang kembar berarti. kembar nih. Di close up guys. Gading kembar. Tapi kalau misalkan di media apa namanya di pulas
diwarnai itu tidak menghambat pertumbuhan. Tidak. Tidak sama sekali. Terus yang kemarin dijual-jual omsetnya kena berapa? Kalau ditanya omset, ya ini kaitannya ya tadi itu. Saya tidak terfokus harga. Tidak terfokus sama harga, yang penting hobi lah. Ya. Intinya mah kita hobi. Dari tadinya hobi menjadikan ladang pundi-pundi uang, guys, kan tidak masalah ya. Yang tadinya hobi. Dan rencana saya ini mau dibikin usaha rumahan biar warga sekitar saya ini ikut membuat bonsai kayak saya kayak gini, biar mereka bisa apa namanya menghasilkan uang juga untuk menambah perekonomian mereka warga sekitar kota saya ini. Tapi kalau misalkan dibuat usaha rumahan perlu bimbingan tuh. Kalau untuk membimbing saya siap, bahkan sekalipun untuk mengajari saya siap. Membimbing supaya misalkan kan bonsai ini kan tidak apa namanya ya, tidak dibilang susah sih enggak, Ya. dibilang gampang enggak juga kan. Ya. Jadi perlu kita untuk merawatnya dengan benar-benar. Terus kalau misalkan di media tanah ini disiramnya berapa kali sehari? Kalau untuk penyiraman saya biasa melakukan pagi dan sore, satu hari Dua kali penyiraman. 2 kali penyiraman, bahkan kadang-kadang satu hari satu kali. Nah kalau ini kitanya lagi sibuk lagi banyak kerjaan, bahkan 2 atau 3 hari tidak disiram juga tidak apa-apa sebenarnya. Nah, saya kan pernah lihat di temen, kalau misalkan tidak terurus, terus kan si apa ini namanya, pucuk ya, pucuk kembang apa gimana Nih di daunnya ya. daunnya kan suka layu, suka Ya. mengkuning, itu disebabkan oleh Jelas kalau tidak diurus ya itu kan kekurangan nutrisi, harus dibantu dengan air, tetap aja harus ada penyiraman biar segar, biar bagus, dan juga biar nggak ada penyakitnya. Kalau dibilang gampang urus bonsai itu ya gampang, kalau dibilang susah ya susah, intinya mah kemauan. Kalau udah mau dia hobi ya pasti bagus, pasti bisa untuk merawat bonsai. terus media tanah dan media air dan tanah itu ada nggak misalkan kasih vitamin? Kalau untuk vitamin saya tidak menggunakan apa-apa. Ini hanya dari awal aja, dari pengolahan tanahnya tidak menggunakan sekam. Apa? Sekam ya. Sekam itu apa? Dari tanah campuran ya. Ini kan sebelum ini tanah dicampur dengan kotoran kambing, Kotoran manusia bisa? jangan Jangan. ya, bau. Ditambah apa namanya, kalau ini mah ada kulit ya, kolot tambah itu, setelah itu baru dicampur, baru disimpan seminggu, baru dimasukin ke pot, dan media tambahan lainnya tidak ada lagi. Cuma saya di sini nggak tahu yang lain, mas. Kalau saya menggunakan bawang Apa? bawang merah Bawang merah di penyubur akar. Cuma itu saja sebenarnya. nih guys, buat penyubur akar itu Bapak Mukhtar ini menggunakan media bawang merah. Iya. Ya, bawang merah. Iya. Bawang merah apa bawang Bawang bisa? merah. Bawang merah. Bawang putih bisa? Enggak. Kalau saya hanya menggunakan bawang merah. Berarti menggunakan media bawang merah untuk penyuburan si akarnya itu cepat. Biar cepat bagus, cepat tumbuh. Biar akarnya juga subur. Terus ini hobi sejak berapa tahun, berapa bulan untuk hobi bonsai? Kalau berbicara hobi, dari dulu hobi. Baru saya kembangkan kurang lebih 3 tahun.
tahun ya. lockdown juga ya. Berarti berhubung kita kan dirumahkan atau bisa disebut dengan lockdown, jadi Bapak Mukhtar ini berkreasi dengan hobinya membuat bonsai. Terus keinginan selanjutnya apa ini yang belum tercapai? Kalau saya untuk selanjutnya saya tetap akan menambah lagi yang lainnya ya. Kalau sekarang kan kalau tahun-tahun kemarin saya hanya buat bonsai biasa, kalau sekarang ukir. Nah di ukir ini saya akan mencoba menambahkan lagi. Yang sekarang saya buat hanya burung, manusia, dan juga ada kelinci, ada kura-kura, ada harimau ya. Nah rencana saya ke depannya akan menambah lagi. Yang saya buat itu dari ukiran yang lainnya, contoh kayak gajah kayak gitu kan, Gajah. yang bagus tuh. Belalainya nanti dibuat ini Oh, si belalainya ini si daunnya gitu. ya, dibuat ini nanti. Terus apa yang maksudnya Bapak Mukhtar ini kalau misalkan membuat kerajinan ini meniru binatang apa ya? Sebenarnya kalau untuk ukiran, kalau buat saya pribadi tidak ada yang sulit. Karena intinya mah kemauan sih. Yang penting misalkan ada kemauan, Iya, terus ada maksudnya semangat, iya. apapun binatang dan sejenisnya bisa dibuatkan. Ya. Terus kalau misalkan para kurdi-kurdi yang di alam gaib, alam semesta ini mau apa namanya order apa main-main, bisa disebutkan lokasinya Untuk apa? untuk misalkan melihat-lihat bonsai, misalkan mau order apa di mana, bisa dijelaskan dengan apa namanya alamat dan tempatnya. Kalau untuk itu kan udah ada dari Bonla Wan Abut. Bonla Bonla Wan Abut di mana? di letaknya itu di Kampung Kawunaniran. Ada di media ada Ada di Facebook? Google Map. Google Map. Google Map. Itu sudah tercantum Bonla. Ya. Kalau di Facebook Wan Abut. Ini guys, kalau misalkan Anda penasaran untuk mendatangi kerajinan bonsai ini di Bapak Mukhtar, silakan langsung ke Desa Cirekade. Kampungnya kampung Caniran. Nanti saya deskripsinya saya tulis di sini ya, media Facebooknya, oke? Nanti setelah ini kita untuk ini kan tahap pertama, kita hanya melihat bonsai, gimana untuk kelanjutannya, bagaimana cara ukir patung, ukir pocong dan sejenisnya, kita nanti pantengin terus channel Mr. Kurdi. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke alam gaib, alam semesta sana ya. Jadi cukup sekian Bapak Mukhtar. Siapa bos? Untuk hari ini makasih sudah diizinkan untuk melihat hobi-hobi Bapak Mukhtar ini menjadi hobi, menjadi ladang pundi-pundi uang guys. Jadi kalian kalau misalkan untuk mau hobi tapi hobi yang menguntungkan, intinya kalian harus punya kemauan, semangat, keinginan yang kuat guys. Oke, yuk selamat sore. Dadah, say hi dulu buat Mr. Kurdi.